Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Eh, Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan materi kita pada bab siklus pencatatan akuntansi di perusahaan jasa. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana membuat buku besar. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat jurnal umum secara ringkas ya. Kita tidak perlu membuat soal yang terlalu panjang, dengan harapan kalian bisa bereksplorasi atau melakukan analisa sendiri gitu ya, tidak tergantungan pada contoh. Dan kita dari kami mencoba memberikan poin-poin yang bisa mewakili banyak jenis transaksi yang lain yang sifatnya masih umum. Di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar. Kita juga jadi mengetahui apa manfaat dari buku besar. Nah, dalam siklus pencatatan akuntansi di perusahaan jasa, buku besar itu terletak pada step nomor 3 setelah sebelumnya pencatatan pada jurnal umum. Dan di sini kita menekankan pentingnya analisa bukti transaksi yang tepat. Jadi, kalau di realnya mungkin kita bagaimana membaca bukti transaksi yang banyak itu dengan tepat, agar ketika masuk ke jurnal umumnya pencatatannya juga tepat, penggunaan akunnya pun tepat. Dan ketika melakukan pencatatan pada jurnal umum, sangat berusaha untuk teliti dalam menginputnya, agar proses berikutnya hingga akhir itu mudah, tidak perlu banyak melakukan atau bahkan tidak perlu melakukan tracebak karena ketemuan ketidakseimbangan nilai pada laporan keuangannya. Jadi sebelum software spreadsheet ataupun software penyusun laporan keuangan yang sekarang banyak sekali ditawarkan, dahulu kita menggunakan buku besar atau buku folio ya, itu harus dicoret-coret tangan. Hingga pengembangan software spreadsheet, banyak pembelajaran menggunakan rumus-rumus pivotnya untuk memudahkan pemindahan angka secara otomatis. Lalu di tahun 2000 awal itu mulailah berkembang software penyusun laporan keuangan yang dikembangkan oleh anak bangsa. Kalau sebelumnya lebih dikenal dari luar negeri, contohnya Mayobi. Kalau sekarang tuh banyak yang buatan anak bangsa seperti Zahir, lalu ada Kioret, dan menyusul belakangan banyak software keuangan lainnya. Di sini kita ingin menggambarkan bahwa buku besar itu memiliki peran penting pada step penyusunan laporan keuangan. Semua step itu penting ya. Di awal-awal itu pun sangat penting dan krusial untuk agar step-step berikutnya itu tepat penyusunan laporan keuangan. Jurnal umum itu transaksi yang paling banyak, dan ketika pemindahan ke buku besarnya secara manual apalagi ya, itu harus mendata dengan tepat agar seluruh transaksi yang ingin dikelompokkan pada buku besar itu benar-benar sudah tercatat pada buku besarnya. Kalau ada yang tertinggal ataupun salah metode catatnya, itu akan mempengaruhi step berikutnya. Nah, kita mengutamakan ketelitian agar tidak perlu banyak melakukan tracebak, bahkan jika mungkin kan tidak perlu tracebak ya ke belakang untuk mencari di mana letak kekeliruan yang menyebabkan data tidak seimbang. Nah, ini kita tampilkan lagi perihal aturan debit kredit. Di penyusunan buku besar ini masih menggunakan metode ini, namun dengan penerapannya nanti ada penjelasannya.
Ini, untuk mengingatkan bahwa ini ada yang kelompok harta, hutang, dan kelompok modal. Nah, terdapat beberapa bentuk tabel buku besar. Ini yang pertama, dia hanya menggunakan dua lajur debit dan kredit atau sepasang saja, maksud saya. Di mana di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit dan kredit. Ref ini menggambarkan referensi pencatatan lembar jurnal umumnya. Jadi misalnya jurnal umumnya itu dari halaman 1 nanti akan dituliskan di sini jurnal umum 1 atau JU1. Ini sekaligus kita contohkan. Tadi di sini baru tag-nya saja. Yang kita contohkan, kita namakan buku besar kas, lalu di sini ada nomor akun dari kas. Nah, penomoran akun ini ada pembelajaran tersendiri ya. Untuk bisa lihat referensinya di literatur yang ada. Karena Anda lebih condong ingin membahas metode bagaimana pemindahan data dari jurnal umum ke buku besarnya. Namun, cara pengkodean ini bila masih menggunakan sistem manual, penting untuk dipelajari. Tapi kalau sudah menggunakan software, itu sudah automatically di-create sama softwarenya, dibentuk atau disusun oleh softwarenya. Nah, di sini yang tadi belum selesai dibahas, Safwan. Kas ini dia dicontohkan adanya 3 lajur. Pertama debit, kredit, lalu saldo. Nah, ini dengan adanya lajur saldo ini cukup membantu untuk membuat flow saldo dari buku besar yang sedang disusun. Nanti kita rasakan manfaatnya. Ini memudahkan karena terlihat alur tambah kurangnya. Kalau untuk yang pertama di sini dia harus mengakumulasi masing-masing lajur lalu dicari selisihnya. Kalau di sini sudah tampak di saldonya. Untuk yang ini untuk yang lebih lengkap ya, karena lajurnya jadi ada 4, debit kredit dan debit kredit lagi. Walaupun di ujungnya nanti akan tetap harus dicari saldo akhir dari buku besar yang sedang disusun. Kita dalam penyusunan buku besar ini kita ambil soal dari pembelajaran penyusunan jurnal umum yang lalu ya di modul sebelumnya. Ini soalnya masih sama. Ini soal halaman pertama dan berikutnya adalah soal halaman kedua. Ini masih soal yang sama agar bisa bersambung dahulu. Ya, bismillah. Kita mulai mempelajari bagaimana cara memindahkan data dari jurnal umum ke dalam tabel buku besar. Pertama, dalam tabel buku besar yang sudah tampak seluruh penginputannya, kita melihat pada poin nomor 1 itu ada keterangan modal. Nah, modal ini Anda input merupakan transaksi dari pembentukan usaha yang di awal. Ya, mungkin Antum ingat adanya penanaman modal dalam bentuk kas tunai senilai 40 juta. Dan cara penjurnalannya juga seharusnya ada dalam bagian soal ya. Sehingga Anda selipkan di sini. Cara penjurnalannya ketika transaksi itu terjadi, kita perusahaan atau bengkelnya menerima harta ya dalam bentuk kas. Kas dicatat sebagai ketika bertambah sebagai debit. Kasnya debit. Lalu modal catatannya pun bertambah karena ada penerimaan kas tersebut. Modal ketika bertambah adanya di kredit. Ini sama-sama bertambah tapi penginputannya sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini 40 juta rupiah. Nah, soal mudah ya. Karena itu modal masuk ke keterangan ini. Nah, nilai kasnya adalah posisinya di debit. Kita lanjut ke analisa
jurnal umum. Jadi sebelum kita masuk ke penginputan ke buku besar, kita analisa dulu di jurnal umum itu transaksi mana saja yang melibatkan akun kas. Nah, kita cek. Dan di situ terlihat ya, di tanggal 1, 3, ada tanggal 8, 31, dan tanggal 31 juga yang terakhir. Nah, ini nanti kita pelajari masing-masing metodenya, karena ada yang sedikit berbeda. Kita mulai di awal. Cara mencatatnya adalah pertama, dalam kolom keterangan, di sini dicatat nama akun lawan dari transaksi yang kas, yakni perlengkapan. Di sini perlengkapan ya. Lalu dalam tabel lajur debit atau kreditnya, nilainya diletakkan di kredit. Kenapa? Karena kasnya di sini pada akun kredit, dia mengurangi saldo kas sebelumnya karena dipakai untuk membeli perlengkapan. Jadi bukan posisi nilai si perlengkapannya, bukan yang ini ya, tapi yang posisi kasnya. Kalau keterangannya adalah lawan transaksinya, tapi kalau posisi nilai rupiahnya adalah nilai si kasnya di jurnal. Ya, demikian alurnya ya. Lalu yang kedua, di sini ketemu adanya perusahaan menerima pendapatan servis secara tunai. Keterangannya di sini karena dia mempengaruhi kas ya, secara tunai itu menambah kas senilai 600.000. Keterangannya diisi adalah lawan transaksi, nilainya adalah nilai posisi si kas. Dan berikutnya di sini ada juga tanggal 8, kita lihat di sini. Nah, soalnya adalah perusahaan menerbitkan faktur tagihan senilai 5 juta, lalu si kliennya membayar DP 2 juta dan sisanya dicatat sebagai akad kredit. Nah, bagaimana mencatatnya? Dalam keterangannya tetap ditulis pendapatan servis karena lawan transaksinya adalah pendapatan servis ya, lawan si kasnya ini adalah pendapatan servis. Namun nilainya yang dicatat bukan 5 juta, tapi tetap senilai kas yang bertransaksi di transaksi tersebut, yang terlibat di transaksi tersebut. Jadi yang dicatat adalah 2 jutanya saja, bukan 5 juta. Nah, lalu di sini ada catatan berikutnya, pembayaran gaji menggunakan kas. Nah, di keterangan ditulis biaya gajinya, posisi kasnya adalah kredit sesuai dengan apa yang ada di jurnal umum. Ya, ini sama juga analoginya. Posisi kas itu di kredit karena berkurang setelah membayar biaya gaji. Lalu yang terakhir di sini ada digunakan kas untuk bayar hutang pembelian kendaraan yang lalu. Ya, kalau ketika beli kendaraan, nah ini belum ada contohnya kalau tidak salah ya, ketika beli kendaraan, ini kendaraan masuk nih ke dalam perusahaan, beli ya istilahnya. Nah, di bawahnya adalah variabelnya, apakah dengan cara berhutang atau dengan cara tunai kas. Nah, karena di sini opsinya adalah dengan cara berhutang pada awalnya. Nah, ketika dibayar, jurnalnya nanti dibalik ya, seperti ada yang di jurnal umum ini. Hutangnya pindah ke debit karena hutang ketika berkurang adanya debit, lalu kasnya di kredit. Kenapa? Karena harta ketika berkurang adanya di kredit. Lalu dimasukkanlah nilai kasnya di posisi yang ada di jurnal. Nah, demikian konsep ini dipakai untuk seluruh penyusunan akun yang sedang terlibat di jurnal umum. Seluruhnya dibuat, meskipun bisa jadi dalam tabel tersebut hanya satu transaksinya. Nanti ada contohnya insya Allah. Nah, ini kita buat buku besar piutang usaha dulu. Jadi cara penyusunan buku besar itu diawali dari seluruh akun harta sesuai dengan urutan nomornya. Biasanya ya kas, piutang usaha, dan seterusnya hingga akun harta ini selesai dibuat jadi buku besar. Baru masuk ke kelompok hutang, lalu masuk ke kelompok modal, lalu terakhir pendapatan dan lalu biaya.
Ini urutannya ya. Yang pertama piutang usahanya itu dulu. Sekarang apa? Yang pertama kelompok harta dulu. Nah, sekarang kita belajar tentang buku besar piutang usaha. Kita lihat yang melibatkan akun piutang usaha di tanggal 5. Ini ada ya. Lalu ada lagi di tanggal 8. Sudah? Nah, di tanggal 5, piutang usaha, keterangan yang tulis adalah lawan transaksinya. Ya, ini pendapatan servis. Nilainya 3.600.000 diletakkan sebagaimana saldo normal si piutang usaha di debit. Lalu di tanggal 8 juga ada transaksi yang melibatkan piutang usaha, yakni pendapatan servis juga. Di keterangan ditulis pendapatan servis dan nilainya sebagaimana nilai piutang usaha tersebut di jurnal, bukan nilai 5 juta, ingat, bukan 5 jutanya, tapi nilai piutang usahanya. Di sini pun berkumulatif dia ya. Nah, coret-coretan tambahannya adalah misalkan dalam transaksinya itu ada tambahan dibayar, si klien itu bayar hutangnya ke kita, artinya piutangnya berkurang. Kalau tadinya piutangnya ada di debit, ketika berkurang, nah kita menerima kas lah dari si klien. Cicilan piutangnya kas, taruhlah 1 juta. 1 juta, nah bawahnya adalah piutang. Kenapa piutangnya di bawah? Karena piutang kelompok harta, harta berkurang di kredit. Nah, kas kelompok harta, harta bertambah di debit. Ya, insya Allah kayak gitu, seperti itu aja ya. Yang penting kita teliti, tidak terburu-buru melakukan pengelompokan ketika mau menjurnal, baik di sifatnya manual di pembelajaran ataupun ketika menggunakan software, tetap kita harus coba teliti dulu cara penginputan jurnalnya. Nah, di sini kas pada piutang. Nah, kita contohkan saja di sini. Ntar meletakkannya, taruh di sini misalnya tanggal 12. Di sini ada pembayaran piutang. Berarti keterangannya adalah lawan transaksinya, kas. Dan posisinya adalah posisi si piutang di kredit 1 juta. Sehingga di sini berkurang menjadi 5.600.000 rupiah. Nah, itu adalah contoh tambahan dari pembahasan buku besar piutang usaha. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar perlengkapan. Sebagai tadi disampaikan, buku perlengkapan ini sendiri sebenarnya sudah masuk dalam buku besar kas ya, tapi tetap dia harus dibuat juga sendiri yang menggambarkan bagaimana saldo si perlengkapannya itu. Nah, terlihat di sini sumbernya adalah di transaksi nomor 1 saja. Perlengkapan, keterangannya adalah lawan transaksi, si kas, dan posisinya adalah posisi di debit karena harta ini bertambah di debit atau sesuai dengan apa yang tercantum di jurnal umumnya. Nah, untuk coret-coretan, perihal perlengkapan kan ada soalnya ya. Diterima info dari manajemen atau disebut memo manajemen bahwa perlengkapan terpakai 2 juta di bulan itu. Ini catatannya biasa akhir bulan ya, tanggal 31 lah taruh. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita sudah sempat pelajari ya. Beban perlengkapan pada perlengkapan itu sendiri. Nah, yang ini nilainya 2 juta. Lalu alurnya bagaimana? Yang beban ini akan masuk ke laba rugi, laporan laba rugi. Yang perlengkapan ini akan masuk ke neraca sebagai peminus sebelumnya. Sehingga di neraca yang tadinya 10 juta, misal tidak ada transaksi lain selain menghitung beban perlengkapan ini, di bawahnya akan ada 2. Sehingga nilai perlengkapan di akhir periode adalah 8 juta. Ini adalah contoh ya, enggak sama dengan yang perhitungan persamaan dasar akuntansinya. Lalu di buku besar perlengkapan ini diinput lah. Di situ kita bikin tanggal 31. Keterangannya apa? Beban perlengkapan. Perlengkapan sebagaimana yang ada di sini, ini lawan transaksinya. Ref-nya ini bisa jadi JU2 atau JU3. Lalu posisinya adalah di kredit.
Ya, posisinya posisi perlengkapan ya, bukan posisi si beban penulisannya ya. Di sini ada 2 juta dan sehingga saldonya menjadi 8 juta. Insyaallah mudah ya. Nah, sekarang ini perihal akumulasi penyusutan peralatan dan kendaraan. Perlakuannya sama. Buku besar akumulasi penyusutan ini masuk ke kelompok harta seperti tadi kita sampaikan, namun dia akan mengurangi nilai dari peralatannya. Jadi tandanya akan tanda kurung, dalam neraca akan menjadi tanda kurung. Nah, di sini sebagaimana yang ada di jurnal, keterangannya adalah lawan transaksinya, beban penyusutan peralatan. Jadi peralatan ketika ada nilai penyusutannya, itu nilainya bisa dibebankan dan masuk ke jurnal umum. Tetap ada pembuatan jurnalnya tersendiri. Ya, walaupun ini transaksionalnya itu adalah transaksi nominal, tidak ada pengeluaran kas, tapi dia harus dibuat catatannya dahulu pada akhir periode bulan atau tahun. Nah, posisinya adalah nilainya adalah posisi akumulasi penyusutan peralatan. Adanya di kredit. Ya kenapa? Karena akumulasi peralatan ketika berkurang, yang kelompok harta dia berkurang adanya di kredit. Nah, demikian juga yang kendaraan, sama pembahasannya dengan yang di atas. Yang beban ini akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, terpisah ya, yang satu masuknya ke laporan laba rugi, yang satunya ini masuknya ke neraca. Ini pendapatan servis. Nah, tadi kan udah selesai, kita anggap selesai udah harta. Nah, masuknya ke laba rugi. Yang pertama pendapatan servis. Di cross check lah seluruh akun yang ada pada jurnal yang melibatkan pendapatan servis di transaksinya. Ini di tanggal 3, ada di tanggal 5, ada di tanggal 8. Dimasukkan ke dalam apa nih namanya? Buku besarnya, maaf. Kita bisa lihat di tanggal 3 lawan transaksinya adalah kas karena diterima secara tunai. Nah, nilainya dimasukkan sebagaimana nilai pendapatan servis yang ketika bertambah di kredit. Ingat ya, bertambahnya perlengkapan servis itu di kredit. Lalu di keterangan berikutnya di tanggal 5 piutang usaha pada pendapatan servis. Sehingga keterangan lawannya adalah piutang usaha. Pendapatan servisnya dicatat 3,6, lalu saldonya bertambah sesuai pertambahan di lajurnya kredit. Lalu di tanggal 8, nah di sini ada 3 akun bertransaksi. Si pendapatan servis ini punya lawan 2, yakni kas dan piutang usaha ya. Di jurnal umum itu lawannya ada 2. Nah, itu dimasukkan keduanya. Detail ya, berarti bukan satu tapi sesuai lawan yang ada di transaksi tersebut yang mempengaruhi pendapatan servis atau yang berkaitan dengan pendapatan servisnya. Dan nilainya juga diinput masing-masing dan posisinya adalah posisi pendapatan servis yang ini di kredit. Ini kas 2 juta dan piutang usaha 3 juta. Ini totalnya 5 juta yang tersplit menjadi 2 akun transaksi. Ini saldonya. Soalnya mudah ya. Apakah pendapatan servis bisa jadi berkurang? Bisa jadi dalam masa yang singkat di usaha jasa ya, bukan barang dagang. Kalau barang dagang dia ininya beda. Bisa jadi ada apa ya, komplain dari pelanggan yang mengakibatkan perusahaan harus mengembalikan sebagian uangnya. Nah, dari tinggal dibalik, misalnya tadinya kas pada pendapatan ya tinggal pendapatan pada kas, dan posisinya di sini di debit. Lalu di sini biaya gaji, kita tulis ya, biaya gaji karyawan dan teknisi. Lawan transaksinya adalah kas. Posisinya adalah posisi normal atau bertambahnya kelompok biaya, adanya di debit. Nah, saldonya ini. Dan demikian juga untuk yang beban penyusutan peralatan dan penyusutan kendaraan. Sama persis seperti ini, lawannya saja ditulisnya adalah akumulasi. Lawan dari apa yang sedang dibuat penyusutannya. Ini dia.
Tergambar ya. Insya Allah mudah ya. Ini contoh-contohnya bisa untuk metode pembelajaran akuntansi sederhana uh, mewakili hampir seluruh jenis transaksinya. Mungkin yang khusus nanti perihal sewa dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka itu pembahasannya sendiri sebelum kita pelajari dalam jurnal umum, walaupun bisa saja dari sekarang setelah penyusunan buku besar ini ya, kita coba include-kan, dan itu memang materinya tersendiri, insya Allah ta'ala. Ya, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan ini apa yang kita coba paparkan tadi sembari mempelajari metode pemindahan data dari jurnal umum ke buku besarnya. Ya, alfu minkum, bila ada pertanyaan dari antum silahkan, insya Allah senang hati antum bisa sampaikan lewat WhatsApp atau chat atau voice note, dan anak berharap bila Anda bisa jawab itu Anda insya Allah akan jawab, bila belum bisa langsung dijawab akan Anda pelajari dahulu. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.